Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab A'malul Qulub, amalan-amalan hati. Ya, maka perkara hati ini memang perlu ditelaah, perlu dikaji dengan seksama supaya ya hati ini menjadi sehat, hati ini menjadi kuat, ya tentunya dengan asupan gizi dari iman yang benar, i'tiqad yang benar, begitu juga amal saleh yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah lalu, hati ini memiliki peranan yang besar. Dia memiliki qaul, ucapan, dan memiliki amal, perbuatan. Jadi hati ini bisa berucap, hati ini bisa bergerak. Sebagaimana dicontohkan para ulama, ucapan hati salah satunya adalah niat. Maka niat itu hakikatnya adalah hati ini yang berucap. Gitu juga segala macam i'tiqad, keyakinan-keyakinan, hatinya sedang berucap. Dia yakini Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, maka hatinya sedang berucap, meyakini Allah ya zatnya berada di atas arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan semua i'tiqad diyakini ya kafirnya para penyembah kubur, ya beristighatsah dengan jin, maka dia yakini hatinya berucap, pelakunya keluar dari dinin Islam. Dan hati juga punya amalan. Hati ini bergerak, hati ini bisa berlari, hati ini bisa merasakan, bisa bergetar. Dan yang kita bahas yang pertama adalah ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah amalan hati. Jadi hatinya bergerak, berlari hanya menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Ya, inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku terhadap kalian memberikan peringatan yang sangat gamblang, yang sangat jelas. Jadi ikhlas itu apa? Amalan hati. Nah sekarang kita masuk judulnya Diqqatul Ikhlas. Ada PDF-nya halaman berapa? Ketemu Diqqatu al-Ikhlas. Diqqatul Ikhlas. Ada Pak Haji? Hah? Masih ya paling halaman 80-an atau 90-an setelah Maratibul Ikhlas. Hah? Sebelumnya Su'batu kejauhan sebelumnya. Dapat? Hah? Diqqatul Ikhlas. Setelah Maratibul Ikhlas. Ya emang ininya PDF-nya beda. Ada? Hah? Setelah Maratib apa? Su'ubah. Tapi ada nggak pembahasan al-ikhlasu amrun syakun di situ? Coba ngecek. Ada halaman 78-nya? Ya udah. Beda PDF sama bukunya, ini bukunya dikasih judul lagi. Halaman 78. Diqqatu al-ikhlasu amrun syakun ala nafsi. Ada? Ada. Halaman 78 PDF-nya. Qala mu'allif hafizallah al-ikhlasu amrun syakun ala nafsi. Ikhlas itu
perkara yang berat untuk jiwa ini. Ya, karena memang karakter jiwa itu senangnya terhadap perkara-perkara duniawi. Ya, sesuatu yang menurut dia itu pasti keuntungannya, jelas. Bukan gaib. Sedangkan keikhlasan ya tidak menguntungkan untuk siapa? Jiwa. Sehingga untuk betul-betul ikhlas karena Allah tanpa embel-embel apapun, maka ini sangat berat untuk apa? Jiwa. Wa yahtajul abdu fi mu'alajatihi ila mujahadatin azimatin. Maka ya butuh seorang hamba di dalam mengobati atau memperbaiki kondisi ikhlas ini kepada mujahadah azimah. Mujahadah itu kesungguhan ya yang besar, yang ekstra untuk senantiasa ya mengobati, memperbaiki kondisi keikhlasan. Min muraqabatin lil khatarati wal harakat, dari muraqabah, mengawasi segala khatarat. Khatarat satu yang masuk ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya, berupa pikiran-pikiran, itu namanya khatir, atau juga bisa khatarat. Yang kemarin kita bahas, ada yang namanya khatir, ada yang namanya hajis, ada yang namanya hadithu an-nafs. Karena terkadang pikiran-pikiran ya masuk ke dalam jiwanya sehingga bisa mengotori, mengganggu keikhlasannya dia. Wal harakat, gitu juga gerakan-gerakan, itu gerakan hati. Ya, bisa jadi dia lagi di perjalanan ikhlas karena Allah, kemudian hatinya malah belok ke yang lainnya. Contoh saja dalam sholat saja. Ya, mungkin di awal dia sudah menanamkan keikhlasan di dalam hatinya, saya ini sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari awalnya, ini kalau dari awal nggak merasakannya bahaya nanti. Ya, karena keikhlasan ini akan tumbuh jikalau memang ada asal imannya. Ya, asal iman menjadi pupuknya atau menjadi tanahnya, yang dia akan menjadi wadah untuk keikhlasan itu. Sekali lagi, ikhlas itu berat, tidak mudah, ya tidak gampang. Ya, rasakan keikhlasan ini ketika apa? Ibadah. Karena memang ibadah perlu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya, puasanya, hajinya, sebagaimana Allah katakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Anak nggak nuduh, nggak apa, bayangkan saja kita masing-masing. Ya, ketika kita bersiap-siap di rumah, berwudu, memakai pakaian yang terindahnya, ya apa yang ada di dalam dada kita itu? Apakah sudah ada bentuk keikhlasan tersebut? Ya, anggap ada sudah sekarang, mantap, matang. Dia bertakbiratul ihram, Allahu akbar. Ya, mungkin ya baca istiftah, baca 1-2 ayat dari Al-Fatihah masih terjaga keikhlasannya. Nggak taunya ada harokat-harokat hati yang bergerak, entah mikirin dunia, entah mikirin A, B, dan C, dan seterusnya. Sehingga dia apa? Satu yang sangat halus, sangat lembut, yang gampang rusak. Ya, ada kayak di gunung atau di gua, kayak ada gletser atau apa tuh, yang jatuh tes, yang membentuknya lama, bisa puluhan tahun, tapi ngerusaknya apa? Cepat, tinggal disenggol apa? Rusak. Padahal ngebentuknya ya dari bawah sampai atas kayak ketemu itu stalaktit apa namanya itu, tahu kan? Yang pernah main ke gunung, apa Bib namanya Bib? Stalaktit apa namanya? Yang netes-netes itu kemudian membentuk sebuah apa? Kayak batu ya, atau ada aliran air turun membentuk suatu ya kayak apa? Bebatuan yang tertata rapi indah. Padahal itu membentuknya lama, tapi dengan sekali apa? Senggol hancur dia. Maka dia sesuatu yang memang sulit untuk apa? Diobati. Makanya perlu mujahadah, kesungguhan yang ekstra ya di dalam memperhatikan pikiran-pikiran yang masuk, harokat-harokat hati yang masuk. Makanya rahasia ketika setelah sholat kita diperintahkan untuk apa? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Bisa jadi di rakaat kedua kembali lagi muncul keikhlasannya. Tapi mungkin nggak bertahan lama, apalagi rusak lagi.
Makanya untuk menjaganya betul-betul ekstra. Wa kulli ma yaridu ala qalbihi, atau muraqabah dari segala apa yang datang ke dalam hatinya atau atas hatinya, wa yasduru minhu, dan apa yang muncul dari hatinya tadi. Macam-macam banyak, dari urusan A, B, C, dan D ketika melakukan apa? Ibadah yang di situ disyaratkan ikhlas untuk diterimanya ibadah, tetapi ternyata gampang rusak, gampang apa? Ternodai. Hatta yatimma lahu amruh, sampai sempurna baginya urusan hatinya tersebut. Fa idza tamma, maka apabila telah bagus, telah kokoh, sempurna, kana al-ikhlasu afdala syai'in ladai, maka ikhlas menjadi sesuatu yang paling utama, paling afdal di sisi dia. Wa ahabba syai'in ilaihi, dan sesuatu yang paling dia cintai. Lebur sudah hatinya, ya, mengingat keagungan Allah, kebesaran Allah, pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk merapikan itu ternyata jalannya tidak mudah, karena dia sangat halus, sangat tipis, perlu kehati-hatian supaya tidak rusak. Ini semua buat kita evaluasi. Ya, ternyata untuk menuju keikhlasan itu apa? Tidak semudah teori yang kita baca. Makanya perlu praktek. Ya, mungkin sekali gagal, 2 kali, ya 3 kali, nanti dia akan memiliki rasa itu, zuk. Bagaimana keikhlasan itu bisa hadir. Bukan hanya dalam bab ibadah, nanti bisa hadir dalam bab-bab perkara yang mubah. Bahkan dalam perkara apa? Makan saja bisa dia mendapatkan pahala. Ketika dia niatkan dengan makan ini, ya bisa kuat badannya sehingga bisa optimal dalam ibadah kepada Allah. Nah, ini terkadang tidak hadir, ya, karena memang tidak dilatih, ya, tidak ketahui keutamaan ikhlas dan seterusnya. Dan hati-hati sekali lagi, jangan sampai asal iman ini hilang, menjadi tanahnya ikhlas ini nggak ada bahaya. Gimana kita mau menanam pohon tapi tidak memiliki apanya? Asalnya, memiliki, ya, tempat wadah tumbuhnya, yaitu apanya? Asal iman. Maka layak dikatakan tadi, ya, ikhlas adalah amrun syaqun 'alan nafs. Ya, semua kita perhatikan kondisi hati. Ya, mungkin dari rumahnya ikhlas ingin belajar, tapi kalau sudah sampai di sini, ya, ada yang nggak fokus, ada yang bengong. Ini tanda kerusakan pada apanya? Keikhlasan. Ya, sudah menjadi apa? Karakter. Karena hati ini talazum dengan apa? Jasad dia. Ada keterikatan. Kalau hatinya kemana, dia juga akan kemana. Sebagaimana kalau amalnya jelek, hatinya juga akan menjadi apa? Jelek. Ya, dari rumah dibilang, ya, kata bapaknya, mau belajar dong, iya. Benar nih, dari kemauan sendiri, iya Pak. Ya, ngomong doang, iya. Ya, mungkin hari pertama masih, ya, bagus. Nanti pas lagi belajar, ujiannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kejujuran dia. Apakah bengong, apakah melayang pikirannya, ataukah masih suka, ya, poya-poya, main-main, gak jelas, tanpa menghiraukan pelajarannya. Ini tanda, ya, telah merusak namanya keikhlasan. Ya, khawatir malah hilang, dicabut. Ya, kalau mungkin masih cacat, ya, baiklah nilainya A atau nilainya sekian, ya, kecil. Tapi ada terlihat dari apa? Hati yang jelek, keikhlasan yang rusak, ya, terpancar dari apanya? Tubuhnya, ya, dari wajahnya, dari gerak-geriknya. Ya, semoga Allah perbaiki terus keikhlasan kita. Yaqulu Uwais Al-Qarni, berkata Uwais Al-Qarni, ya, beliau seorang tabi'in. Beliau sebetulnya hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Semasa Nabi masih hidup, Uwais Al-Qarni ada di masa itu. Beliau di Yaman. Tapi karena beliau luar biasa cintanya kepada ibunya, baktinya luar biasa karena ibunya, ya, entah sakit atau apa, akhirnya beliau harus mengurus apanya? Ibunya. Padahal banyak teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang ke Madinah untuk mendapatkan syaraf, kemuliaan suhbah, supaya melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi beliau ya lebih memilih untuk merawat siapanya? Ibunya. Ya, dikisahkan beliau ini orang yang sangat miskin, kurus, ya memiliki penyakit apa? Baros atau apa? Ya, kayak kulit. Terus masih ada sisa ya barosnya walaupun sebesar logam. Tapi beliau berdoa kepada Allah, kemudian Allah angkat penyakitnya. Ya, beliau pernah berkata, "Idza qumta," apabila engkau berdiri itu untuk menunaikan salat, "Fad'ullah," maka mintalah doalah kepada Allah, "ayyusliha laka qalbaka wa niyyataka." Doalah kepada Allah, semoga Allah supaya Allah memperbaiki untukmu hatimu dan niatmu. Ya, ini nasihat wejangan dari siapa? Uwais Al-Qarni dari Yaman, namanya Uwais ibn Amir dari suku Al-Qarn, maka nisbahnya Al-Qarni. Ya, kayaknya Uwais Al-Qarni ini ma'ruf ya, sampai Indonesia aja ada orang namanya siapa? Qarni, ya Uwais Qarni. Ya, apa kata beliau lagi? Falan tu'alija syai'an asyadda 'alaika minhuma, maka tidak akan pernah gitu engkau mengobati sesuatu yang paling susah, yang paling dahsyat atas dirimu ketimbang keduanya, yaitu hati dan niat. Ini salah satu wejangan yang tercatat ya diucapkan oleh siapa? Uwais Al-Qarni. Jadi kalau kalau salat, dalam salatnya doa kepada Allah supaya dibenahi, diperbaiki kondisi apa ya? Hatinya. Ya. Terus antum mau pakai bahasa Arab misalkan Allahumma aslih li qalbi wa niyati, ya, atau mungkin setelah sholat di waktu-waktu yang diijabah oleh Allah, angkat tangannya, ya Allah ya Rahman ya muqallibal qulub, perbaikilah kondisi hatiku dan niatku. Karena ini menjadi barometer nanti ya sah atau tidaknya ibadah kita. Karena dipersyaratkan ibadah itu kan ikhlas dan apa? Mutaba'ah. Ya memang kita melihatnya secara zahir dia telah sempurna dari rukun A sampai rukun Z, misalkan salat. Tapi kalau ternyata hatinya tidak ikhlas, Allah yang Maha tahu. Kita yang melihatnya menganggap udah sah, selesai. Karena kita tidak dibebani urusan apa? Hati. Tapi Allah yang Maha tahu bagaimana kondisi hati dia. Ya, begitu juga dalam belajar. Belajar mungkin hari ini semuanya sama rata, tapi nanti akan ada waktu, entah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kita lihat siapa yang jujur. Ya Allah berikan istiqamah di atas. Itu tanda dia kejujurannya, tanda keikhlasannya. Tapi orang yang tidak ikhlas terkadang mudah mental, hilang entah kemana. Ya, dibawa oleh ya ombak syubhat, ombak syahwat. Ya, hidupnya tidak jelas arahnya. Karena sekali lagi bisa jadi tanda ya ketidakikhlasannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Wa Uwais hadza, Uwais ini huwa alladhi amarahu Umar radhiyallahu anhu ay yastaghfir lahu. Dialah yang Umar memerintahkan Uwais supaya memintakan ampun untuk Umar. Ya, kenapa? Karena Umar dikasih ujangan sama Nabi. Nanti kita baca. Ya, wa dzukira an Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala lahu fi sya'ni. Nabi berkata kepada Umar tentang keadaan Uwais. Jadi Uwaisnya udah di Yaman. Ya, Nabi masih hidup. Nabi pernah kasih wejangan kepada siapa? Umar, menyebutkan di Yaman itu ada orang namanya Uwais ibn Amir Al-Qarni. Ya, nanti kalau kamu ketemu sama dia, ya suruh dia apa? Mintain ampun untukmu. Wah, diri Umar kan pasti bertanya, ini orang sehebat apa kan? Sampai apa? Nabi suruh Umar untuk memintakan apa? Ampun untuk apa? Umar tadi. Masya Allah. Ya, kan jadi penasaran Umar nih. Ya, dicari-cari, ya nggak ketemu. Nanti akhirnya ada rombongan dari Yaman ketemu. Kita baca kisahnya. Apa kata Nabi? Fa in istata'ta ay yastaghfir laka faf'al. Maka apabila engkau mampu untuk ya menyuruh Uwais tadi mintakan ampun kepadamu, faf'al. Maka kerjakanlah, lakukanlah.
Ini perintah dari Nabi. Kalau memang kamu nanti ketemu dan memang bisa mencarinya gitu, supaya engkau perintahkan dia doa kepada Allah. Apa doanya? Cuma diminta ya Pak, ampunan. Faf'al, maka lakukanlah wahai Umar. Famazala Umar radhiyallahu anhu yas'alu anhu, maka senantiasa Umar bertanya tentang Uwais. Masih di masa Khalifah Abu Bakar kah di mana, tetap bertanya Umar tentang ya kabar Uwais apa Al-Qarni. Kullama ta'alai amdadu ahli Yaman, tiap kali datang kepada Umar, amdad itu bisa pasukan besar yang siap untuk membela Islam, itu membuka futuhat ya dari penduduk Yaman, karena sudah janji dari Nabi, inni wajadtu nafasar rahman min kibalil Yaman, kata Nabi, aku dapati pertolongan Ar-Rahman dari arah Yaman. Nafas di situ bukan artinya menghembuskan udara dari apa pernapasan, bukan, tapi nafas di situ isim masdar dari nafasa yunafisu tanfisan atau nafasan. Karena Ahlus Sunnah dituduh melakukan takwil. Kalian Ahlus Sunnah melakukan takwil, itu bacanya nafas rahman, tapi kenapa kalian artikan pertolongan? Padahal memang nafas di situ artinya apa? Pertolongan. Taunya lihat konteks kalimat. Ya, banyak futuhat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang apa? Yaman. Ya, makanya di sini Indonesia juga banyak orang apa? Yaman. Ya, karena dia gerilya orangnya. Ya, di Cina nyebarin Islam, di Eropa, di Amerika. Ya. Banyak apa? Turunan Yaman yang pakai baba-baba belakangnya itu dari apa? Dari Yaman. Ya, katanya konon Sunan Wali-wali turunan mana? Yaman. Ya, intinya mereka memiliki girah, semangat untuk ya menyebarkan apa? Islam. Kullama ta'alaihi amdad ahli Yaman, tiap kali datang kepada Umar sekelompok ya apa serombongan itu penduduk Yaman, hatta ta'alaihi Uwais wa akhbarhu, sampai datanglah ya kepada Uwais dan mengabarkannya. Jadi Umar mengabarkan kepada Uwais bahwasanya dahulu Nabi pernah berpesan begini dan begini. Wa amarahu ayyastaghfira lahu, maka Umar perintahkan Uwais untuk memintakan ampun baginya. Fastaghfara lahu, maka Uwais memintakan ampun untuk siapa? Umar. Enggak sampai sini ceritanya, lanjut. Wala mara'a anna nasa qad fatinulah, maka ketika manusia atau ketika Uwais melihat bahwasanya manusia telah menyadari akan keutamaannya siapa? Uwais. Ya, bukan malah busung dada gitu. Wah, gue dipanggil Umar gitu. Ya, berarti saya sakti nih, saya hebat nih. Saya dipuji dulu oleh Nabi supaya mintakan ampun untuk siapa? Umar. Lihat ya, beliau apa? Betul-betul ingin menjaga nilai keikhlasannya. Intalaqa ala wajhi, maka beliau pergi atas wajahnya, maksudnya pergi, nggak tahu lagi kemana wajahnya itu, mengasingkan diri. Wahtafa fi ajnadil muslimin, dan beliau ikhtafa itu bersembunyi, nyusup ke tentara-tentara kaum muslimin. Jadi beliau itu hidupnya jadi pindah-pindah. Sejak tahu Umar mintakan apa? Ampun, beliau berusaha menutupi diri. Pindah dari satu kota ke kota lain, sampai kalau nggak salah sampai terakhir di Kufah, ya, daerah Irak. Kemudian beliau menyamar menjadi pasukan kaum muslimin, ya, dan meninggal syahid dalam perang Siffin kalau nggak salah. Ya. Ini sekali lagi untuk ya menjaga apa, sekali lagi nilai apa? Keikhlasan tadi. Karena emang nggak mudah menjaga. Sekali lagi ya, ini yang betul-betul sudah merasakan. Kalau yang belum merasakan keikhlasan, hati-hati. Ya, introspeksi diri. Barangkali ada yang salah dalam tanahnya. Ya, kayak misalkan, gampangnya gini aja, antum melihat pohon mangga di sebelah. Ya, kelihatan Bil? Bandingkan antara yang sono sama yang sini, lebih subur yang mana? Sana ya. Padahal nanamnya apa? Bareng, benihnya bareng, tapi lebih subur yang mana? Sebelah tuh, yang belakang. Kira-kira apa yang salah itu? Ya kan seperti itu pendekatan namanya. Bisa jadi yang salah itu apanya nih?
tanahnya. Ya, kenapa? Emang karena tanahnya nggak cocok. Ya, sehingga nggak masuk menyerap ya pergerakannya, dia nggak bisa makan, nggak bisa masuk ya saripatinya. Lihat aja daunnya, ya penuh sakit, cacat, rusak, loyo, apalagi lesu, ya kena bakteri, kena virus daun. Astagfirullahaladzim. Nah, itu manusia ketika tidak ada asal iman, gimana mau berusaha menghadirkan keikhlasan? Yang terkadang saja sudah punya asal iman untuk menjaga keikhlasan itu apa? Sulit, susah. Maka betul-betul rasakan keikhlasan itu ada. Sebagaimana antum takut itu hati kayak bergerak. Ya, misalkan takut akan sesuatu itu kan hati kan bergerak dia. Dia mengharapkan sesuatu, kayaknya dapat saya dapat. Itu hati apa? Bergerak. Sebagaimana dia senang, hatinya bergerak. Ngembang hatinya. Ya, begitu juga mungkin karena dia gugup, dia takut, akhirnya hatinya kecil, ciut, tipis. Ya, akhirnya jadi pengecut dan seterusnya. Ini apa? Bisa kita rasakan hati ini bergerak. Nah, tatkala Uwais mengetahui manusia telah menyadari akan keutamanya, beliau pergi ya dan bersembunyi masuk ke barisan tentara kaum muslimin. Wa kharaja ghaziya, dan beliau keluar dalam keadaan menjadi pasukan perang. Walam yuqaf alaihi ba'daha, dan tidak ditemui ya jejaknya setelahnya. Ya, dalam beberapa kisah ya dalam perang Siffin itu dicarikan mayat kaum muslimin, wah ketahuan ini Uwais ya, dan tubuhnya banyak apa dikenai apa tombak, pedang dan seterusnya. Intinya setelah bertemu dengan Umar, Uwais tidak pernah lagi kelihatan batang hidungnya. Sekali lagi ini untuk menjaga apa? Menjaga keikhlasan. Bersama dengan itu beliau masih mengatakan tadi untuk betul-betul begini sikapnya, tapi beliau masih mengatakan sesuatu yang paling sulit untuk kau obati adalah perkara hati dan niat. Wa huwa ma'a hadza qul yaqul, dan dia bersama ini seluruhnya beliau berkata, lan tu'alija syai'an asyadda 'alaika min qalbika wa niyyatika. Engkau tidak akan pernah bisa mengobati sesuatu yang paling berat, paling susah atas dirimu ketimbang hati dan apa? Niat. Bersama dengan itu beliau tetap apa? Ya, tadi ngumpet, lari. Ya, ini semua dalam rangka menjaga apa? Nilai keikhlasan. Kalau ini sudah kuat, dia bisa rasakan, itu menjadi sesuatu yang paling terindah buat dia. Tidak lagi peduli dengan cercaan manusia, tidak lagi peduli dengan pujian apa? Manusia, dianggap semuanya sama. Karena yang dicari hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencari ridhonya si fulan, si alan, ya, tapi yang dicari adalah apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan adanya keikhlasan yang luar biasa. Semoga Allah perbaiki hati kita, semoga Allah perbaiki niat-niat kita. Wa qala Yusuf ibn Asbab, berkata Yusuf ibn Asbab, takhlisun niyyah min fasadiha, ya, memurnikan niat dari kerusakan-kerusakannya, asyaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihadi, itu lebih berat atas amil itu orang yang bekerja, orang yang beramal, ya, sepanjang atau dari panjangnya kesungguhan dia. Jadi ada orang bekerja tapi ya terus memperbaiki ijtihadnya sepanjang pekerjaannya, maka memperbaiki niat itu lebih apa? Sulit. Ya, mungkin kalau ada pilihan mendingan gue pecahin batu lah daripada harus apa? Memperbaiki apa? Niat. Faqad yujahidul abdu nafsah tawilan fi muraqabati khataratihi wa muhasabati nafsi ala aqwalihi wa af'alihi wa harakatihi wa sakanatihi thumma ya'jizu akhiral amr. Terkadang seorang hamba berusaha gigih gitu, memperbaiki jiwanya, hatinya, ya tawilan, panjang gitu, di dalam memperhatikan khatarat, pikiran-pikiran yang masuk, ya, muhasabah, introspeksi diri atas ucapan yang dia keluarkan, atas perbuatan, harokat, perbuatan, dan diamnya dia. Tapi sayang di akhirnya ya ya'jiz, malah melempem, malah lemah. Ya, dia sudah periksa A, B, dan C, dia gigih, nggak taunya pas di ujungnya malah apa? Rusak.
Kayak orang bikin apa tuh namanya, puzzle, mungkin ke atas kan betul-betul rapi, pas giliran di ujung apa, kesenggol dikit, hancur. Ya, ini banyak yang seperti itu. Maka banyak doa kepada Allah. Jangan sampai kita masih hidup nih kan terus memperbaiki hati ya. Khawatir malah nanti di penghujungnya malah rusak. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa dengan ujubkah, ya dengan apa? Ya hasadkah, dengan kibernya, nasallallahu alaihi wasallam. Padahal dia terus ya berusaha memperbaiki hatinya sepanjang hidupnya. Dia introspeksi ucapannya, perbuatannya, pergerakan dia, diamnya dia. Tapi terkadang nanti di akhir malah rusak. Nasallallahu alaihi wasallam. Au yashukku alaihi tulul muksi fit tanqir wa syiddatil muhasabah. Atau yashukku merasa berat atasnya ya sepanjang mukus itu diamnya dia di dalam mengoreksi gitu, atau mencermati, meneliti muhasabahnya dia atau introspeksinya. Intinya saking dia muhasabahnya malah menjadi apa? Sesuatu yang berat buat dia. Waqad yastati'u ayyakuma lailan tawila. Terkadang dia mampu berdiri semalaman penuh. Wa yasrudus shaum, dan terus-menerus dalam berpuasa. Walakinnahu yas'ubu alaihi ayyadbita qasdahu atau qasdahu wa yujarrida ikhlasahu. Akan tetapi sulit atas dia untuk menata tujuannya ya dan memurnikan keikhlasan. Jadi kalau suruh puasa mah sanggup dia. Tapi kalau untuk menjaga hati tujuannya berat. Ya, misalkan kalau suruh ngafal mah saya sanggup Ustaz. Tapi kalau suruh menjaga apa? Ya, hati supaya tetap ikhlas, ingin cari ridho Allah, itu yang apa? Sulit. Ya, jadi jangan heran ada orang banyak gampang ngafal, mafhum, tapi untuk menjaga nilai keikhlasan apa? Ternyata sulit. Ini sekali lagi, ikhlas itu sesuatu yang lembut, sesuatu yang halus, maka menjaganya pun harus betul-betul apa? Ekstra. Wa mimma yadullu ala hadzal ma'na, dan termasuk yang menunjukkan akan makna ini, ma sayati minal ahadits ad-dallati ala anna syirka akhfa min dabibin namli. Apa yang akan lewat dari hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya syirik itu lebih samar ketimbang dabib. Dabib itu langkah-langkahnya semut. Ya, di malam hari, di batu hitam, maka kesyirikan terkadang lebih tersembunyi dari itu semua. Nasallallahu alaihi wasallam. Terutama syirik apa? Kecil, syirik khafi. Ya, ternyata dia lebih apa? Lebih halus. Wa anna syirkal asghar wa akhwafu ma takhawwafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Dan syirik kecil ternyata dia yang paling dikhawatirkan itu. Sesuatu yang Nabi membuat umatnya merasa takut dari syirik kecil. Karena syirik kecil bahayanya apa? Bisa menurunkan derajat keimanan seseorang. Kemarin kita belajar di Sahih Bukhari, ada asal iman, kamal iman wajib, kamal iman apa? Mustahab. Ketika ada syirik kecil, maka anggap dia levelnya sudah di kamal iman mustahab atau kamal iman wajib. Turun pangkat jadi apa? Asal iman. Gara-gara syirik apa? Syirik kecil. Memang tidak mengeluarkan dari dinul Islam, tapi akhirnya jatuh lagi ke asal iman. Yang nama lainnya zalim li nafsi. Nah, ini makanya ditakutkan, dikhawatirkan Nabi terhadap umatnya. Wa anna syirkal khafi akhwafu indahu ala ummatihi minal masih dajjal. Dan syirik khafi lebih menakutkan, lebih dikhawatirkan di sisi Nabi atas umatnya ketimbang Masih ad-Dajjal. Ila ghairi dzalik ma yu'aqidu hadzal ma'na. Dan selain itu dari sesuatu yang menguatkan makna ini. Intinya menjaga keikhlasan itu apa? Tidak mudah. Ini juga ngomongnya pelan-pelan ini supaya juga kena juga ya. Sama kadang juga gitu, kita misalkan ngajar ya ada aja pikiran lu ngapain ngajar, murid-murid lu aja begitu semua. Nah, ada yang ngomong begini, aduh jadi lemes kadang hati ya. Jadi ciut lagi, tadinya udah ngembang gede, ya harapannya punya penerus, punya tongkat estafet yang meneruskan dakwah, ya karena bisa jadi nanti beban dakwah di masa itu lebih berat ketimbang di masa kita. Ya bersiap siaga, siapin A, B, C, planning B dan seterusnya.
Ada aja ucapan yang seperti itu. Kira-kira gimana? Kadang lemes, ya lanjut nggak ini ya? Kadang ada aja pikiran masuk, udah bubarin aja sudah. Ya, mendingan lu sendiri enak, nggak usah capek-capek ngurusin orang ya, ngurusin ayam aja. Waduh, repot. Ya, maka untuk menjaganya itu bang, nggak mudah. Ya, diperbaiki, datang lagi, begini, datang lagi, begini, datang. Makanya anak-anak muda, ya coba rasakan aja sedikit. Apa sih itu ikhlas? Ya, setiap apa? Ketika dia mau ibadah kepada Allah. Dalam baca Al-Quran, menghafal, duduk bermajlis, ya salatnya. Ya, coba tenangkan diri, bagaimana ikhlas itu bisa hadir di dalam apa? Hati. Bahwasanya kita sedang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya, walaupun mungkin akan ada kekurangan itu pasti, namanya manusia. Tapi coba bagaimana latih keikhlasan itu, karena perlu dilatih keikhlasan. Ya, perlu apa? Perlu dihadirkan. Kalau enggak, percuma ibadahnya. Kita melihat antum sah salatnya karena sudah Allahu Akbar, sudah salam semuanya. Tapi kalau dinilai di sisi Allah ternyata tidak ada keikhlasan, ya bahaya nanti buat dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Falimada kanat hadhil masyaqqah fi asli ibadah wa bi sirril qabul? Maka kenapa itu terjadi kesulitan ini pada asal ibadah dan pada rahasia diterimanya ibadah? Ya, jadi ikhlas ini ya menjadi sulit karena memang dia berada di asal ibadah itu, maksudnya syarat diterimanya apa? Ibadah. Mafhum. Walimada ihtaja ila hadhil mujahadah al-kabirah at-tawilah hatta akhiril lahadhat? Dan kenapa butuh kepada kesungguhan yang besar yang terus menerus sampai detik-detik terakhir dia, hinama yufariqul insanu hadhil hayata, ketika manusia meninggalkan kehidupan ini. Jadi untuk diterimanya ibadah ternyata langkahnya tidak mudah, tapi dimudahkan bagi Allah, bagi orang-orang yang memang dimudahkan bagi Allah melakukan sebabnya, sebagaimana kemarin kita baca dalam surat apa, Al-Lail, ya inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah nanti akan mudahkan. Ya, sulit bagi orang-orang yang memang sulit karena pendustaan, tidak peduli, bodoh amat, ya mau datang ikhlas mau kagak, yang penting gua sholat. Ya, maka yang seperti ini akan sulit tumbuh keikhlasan di dalam hatinya. Maka bisa jadi kenapa ini menjadi rahasia diterimanya ibadah. Karena akan ada pahala yang besar. Masa iya surga dibayar dalam tanda kutip dengan sesuatu yang sepele? Padahal ya kehidupannya terus menerus tidak akan pernah mengalami kepunahan. Maka perlu ya sesuatu yang murni, sesuatu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah perbaiki kondisi kita, semoga Allah perbaiki hati dan niat kita. Ya, sekali lagi, hati jikalau memang ada asal iman bisa kita rasakan pergerakannya, ya pertumbuhannya, ya, dan akan merasakan betul-betul manisnya iman itu. Ya. Insya Allah ini akan dirasakan memang orang-orang yang merasakannya. Sebagaimana kata para ulama, orang bisa merasakan manisnya ilmu itu siapa? Zau katanya. Ya la yadhuk, semana gitu ya. Apa ta'mal ilm illa zau. Tidak ada yang bisa merasakan manisnya ilmu kecuali memang pemilik ilmu gitu. Ya sebagaimana mungkin ada orang ahli kolektor apa gitu. Kita melihatnya biasa aja, barang itu sepele. Tapi di sisi atau di matanya para kolektor barang itu barang yang apa? Yang spesial, yang mungkin harganya miliaran rupiah. Tapi kalau menurut kita ini mas sepele biasa. Tapi ternyata di sisi orang yang memang memiliki ilmu itu menjadi barang yang sangat apa? Istimewa. Wallahu a'lam bishawab. Ya terus minta kepada Allah, ya doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Semoga Allah kabulkan, semoga Allah wafatkan kita di atas dinil Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Sudah cukup?
Iya, Pak. Jadi keutamaan melihat wajah Rasulullah itu Suhbah. Ya, mendapat kemuliaan menjadi sahabat. Nah, jadi sahabat itu artinya orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan wafat di atas keimanannya. Jadi kalau ada yang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman kepada siapa? Nabi, nggak jadi sahabat. Contohnya siapa? Abu Jahal, Abu Talib, nggak bisa dikatakan sahabi. Nggak boleh dibilang radhiyallahu anhu. Ya. Sebenarnya mampu, Uwais bisa pergi kemana? Ke Madinah. Oh, satu daratan, Yaman, ya ke Mekah, ke Madinah masih satu apa? Satu daratan. Tapi karena beliau ya ada tanggungan, salah satunya mengurus ibunya, akhirnya beliau lebih memilih mengurus ibunya. Sampai Nabi wafat, beliau tidak berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sudah diwanti-wanti banyak akan ada namanya Uwais Qarni begini dan itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga kenapa rahasia Uwais itu doanya selalu dikabulkan oleh Allah, karena apa? Keikhlasan. Dan menariknya keikhlasan itu walaupun dikabulkan doanya, yang dia minta bukan dari dunia, tidak. Karena dia tahu nilai dunia itu seberapa. Maka yang dia minta adalah ya betul-betul menjaga keikhlasan. Ya mati di atas apa? Dinul Islam. Anggaplah dikabulkan doanya, minta duit 1 M misalnya. Berapa sih habisnya 1 M? Setahun, 2 tahun. Habis. Ya, tapi kalau istiqomah belum tentu. Makanya dia minta apa? Keistiqomahan, mafhum, dan yang sifatnya akhirat. Maka ini juga wallahu alam rahasia kenapa Uwais itu doanya dikabulkan oleh Allah, karena keikhlasannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik akhiratnya maupun dunianya. Bisa masuk nilai ikhlas kita. Makanya para ulama sebutkan seorang alim itu adatnya saja ibadah. Tapi seorang yang bodoh, jahil, ya ibadahnya malah jadi apa? Adat. Ya, orang rame-rame apa itu? Taraweh, ayo ikut taraweh. Karena sudah menjadi kebiasaan adat. Ya, jadi sholatnya karena ikut-ikutan. Orang sholat maghrib, kenapa pada sholat maghrib? Ya, orang pada ke masjid. Ya, karena masjid ramainya cuma sholat apa? Maghrib ya. Zuhur kosong, asar kosong. Akhirnya ikut-ikutan saja sholat. Makanya adatnya seorang alim bisa bernilai apa? Ibadah. Dan ini menghadirkannya nggak gampang. Misalkan minum air, udah minum aja. Ya, padahal bisa dapat nilai ibadah ketika hati ini apa? Ada niat, ada pergerakan dan seterusnya. Ya, makanya sekali lagi tadi ikhlas itu amrun syaqun 'alan nafsi. Perkara yang sangat berat ya yang ada di dalam jiwa kita. Semoga Allah mudahkan untuk terus memperbaiki hati yang rusak ini, hati yang kotor ini ya disirami dengan cahaya iman, disirami dengan ya akidah yang sahih. Amin ya rabbal alamin. Ibnu Qayyim menarik di kitabnya Fawaid kalau nggak salah. Jadi asal iman itu memang kayak tanah. Nanti keikhlasan seperti batang pohonnya. Ya, sebagaimana dalam surat Ibrahim, nanti disirami dengan apa? Ilmu, dengan amal saleh. Karena nggak cukup dengan tanahnya saja, kemudian ada pohonnya tanpa disirami, tanpa dipupuk. Ya. Tanya aja para petani, coba petani sawit, petani cabai, habis garap tanah bagus, sebarin benih, biarin aja. Jadi nggak kira-kira? Atau nanam padi misalnya, habis garap sawahnya, terus di benih semuanya dicocok-cocok satu-satu, tinggalin, nggak diurus, nggak dikasih pupuk. Jadi ada sini jadi petaninya gitu. Ya, mungkin bantet jadinya. Sama begitu juga iman, begitu juga apa? Iman. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.